United dengan konsep unik mereka dengan bersusah payah di Lancashire Derby mampu mengalahkan Burnley dengan dramatis dan kita akan melihat Aldi dulu secara dong. detail. Aldi yang nonton Sabtu katanya. dulu. Oh, Sabtu. Ya, akan coret-coret tentang PR-PR coret-coret. dari Coret-coret. Ruben Oke. Amorim. Walaupun menang, masih begitu banyak PR yang harus bisa diselesaikan oleh Amorim untuk membuat Manchester United kompetitif lagi. Yap. Oke, gue pengen bahas tentang gol yang menyamakan skor ya, 1-1 dari Burnley. Gol yang umpan dari Larsson, keren banget masuk ke sini. Lalu Lyle Foster bisa masuk tanpa pengawalan berarti. Gue melihat sebelum sampai bola di Larsson itu sebetulnya pergerakan dari pemain-pemain Burnley itu begitu luar biasa. Ketika mereka mencoba untuk masuk kotak penalti, tidak ada ruang di sini, mereka balik lagi ke belakang, balik lagi ke samping, sampai akhirnya melihat posisi Larsson yang cukup terbuka. Selain dari Casemiro, ada juga di sini ada Shaw, pemain nomor 23, yang kalau bola-bola crossing, kalau lo tahu pemain-pemain lo tidak bagus dalam bola-bola udara, kita lihat berapa kali United terekspos dalam bola-bola udara. Ketika lo tidak bagus untuk melakukan bola-bola udara, justru pemain seperti ini harusnya mendekat ke sini, jangan memastikan tidak ada cross yang masuk ke dalam kotak penalti. Tapi ini tidak dilakukan oleh Shaw sehingga Larsson bisa melepas bola dengan begitu mudah. Satu lagi, Casemiro, pemain yang dari lini tengah poinnya paling rendah. Bahkan kalau kita bicara lini belakang dan lini tengah, itu poin pemainnya paling bisa dikatakan paling rendah. Rata-rata ada yang 5, ada yang 6, kecil. Casemiro 6,4 dibandingkan Bruno, dibandingkan pemain-pemain tengah lain. Poin paling rendah adalah Casemiro. Ini kenapa ketika Foster bisa masuk ke sini, ini Casemiro jelas sekali tidak memarking posisi dari Lyle Foster. Padahal dia berada di posisi sini sebelum Lyle Foster bisa masuk ke dalam kotak penalti. Ini adalah kesalahan yang boleh saya katakan yang dilakukan oleh Casemiro karena dia tidak menutup pergerakan dari Foster. Bahkan dari gol kedua Burnley pun itu juga menjadi kesalahan dari Casemiro ketika ada bola lambung dari sini tidak bisa dibaca oleh Casemiro sehingga membiarkan beberapa pemain dari Burnley begitu leluasa berada di dalam kotak penalti. Jadi kalau kita bicara kesalahannya menjadi kesalahan kolektif dari lini belakang dan juga bagaimana pemain tengah mereka tidak membantu untuk bisa melakukan defensive setup yang cukup rapi. Pergerakan dari Shaw yang tadi saya bilang harusnya ke sini, kalaupun di sini ada peluang dari pemain-pemain Palace, harusnya juga Yoro ataupun Dalot bisa membantu ke sisi sini, tapi itu tidak dilakukan oleh pemain-pemain atau ada Amad Diallo ya, harusnya sebagai pemain wingback pun melakukan hal-hal seperti itu. Tapi itu tidak dilakukan oleh pemain United, sehingga saya melihat kemarin adalah defense setup yang cukup buruk dari United sehingga membiarkan terjadi 2 gol bagi Burnley. Tapi ya secara overall akhirnya United bisa menang. Itu yang dibutuhkan United untuk bounce back. Paling tidak menjelang international break, mereka mendapatkan 3 poin pertama sehingga cukup pede untuk bisa melakukan Manchester Derby di pekan depan. Ya, masih ada begitu banyak masalah di backline dari Manchester United, masih sangat rapuh dengan Altabendir yang juga tampil tidak optimal lagi untuk bisa mengawal gawang dari Manchester United. Walaupun menang Binder, ini tidak dengan cara yang nyaman, apalagi ini bukan respons yang terbaik juga setelah keluar dari Carabao Cup dengan kekalahan dari Grimsby Town. Harusnya ada reaksi yang lebih meyakinkan, tapi ini belum terjadi di Old Trafford bagi Manchester United.
Kan tadi lu udah nggak sabar. Gue udah siap-siap Lu nggak padahal. sabar. Gue udah siap-siap mau ngomong kan. Lu nggak sabar tadi. Gue udah siap-siap mau ngomong loh. Mau ngebahas. Iya. Sini dong. Jadi ntar nggak ngerti deh. Tolong. Ntar Edi, ntar. Oke, apa tadi pertanyaannya? Sampai lupa kan. Share, gue lupa. Oh. Dari pertandingan Ya, Grimsby, oke. di Carabao Cup Oke. menghadapi Oke. Grimsby dengan Ya. kekalahan yang Betul. Mereka rasakan itu Adu di luar penalti. dari dugaan Oke. dari penalti yang nggak ada ujungnya. Betul. Terus dengan respons yang hanya menang tipis Oke, atas lawan Burnley. dan Oke. juga belum ada kenyamanan tampil yang Ya. dipertunjukkan walaupun Mbomo lagi-lagi Oke, betul. membuktikan diri sebagai Yes. salah satu signing yang sangat bagus Ya, untuk Manchester betul. United. Oke, bagi MU mau menang tipis, ya kan mau kemasukan 3 gol terus cetak 4 gol, yang penting bagi mereka menang dulu. Para pemain mereka butuh itu kemenangan karena lawan MU mereka mainnya gak jelek. Kita bicara soal permainan ya gak jelek. Lawan Arsenal. Lawan Arsenal mainnya gak jelek. Ya kan? Tapi Arsenal kan lebih pintar main dengan strategi negatif football yang sebetulnya akhirnya gak berhasil lawan Liverpool kan. Tapi itu nanti, belum kan? Belum. Negatif football Itu tadi. belum, Iya, nanti. sabar. Oke. Terus setelah itu MU lawan siapa tuh? Lawan Fulham. Fulham. Mainnya gak jelek juga. Ya. Menurut gua beranilah main ofensif apa ini semua. Terus 1-1. Ya. Lawan Grimsby menurut gua second half. Ketika ada banyak pemain intinya mulai masuk, Oke. mereka akhirnya bisa mencetak 2 gol. Adu penalti oke lah, itu kan tos-tosan ya, bisa kemana aja adu penaltinya. Tapi ya karena kipernya Onana ya adu penalti, lu jangan harap menang gitu ya kan. Pada saat lawan Burnley itu, menurut gua permainan mereka gak buruk juga dalam attacking. Ya. Jadi kita harus tahu secara attacking oke, tapi defense ini memang gak bagus. Defense sudah gak bagus atau tidak bagus sejak juga adanya Ten Hag. Ya benar. Ya kan sebenarnya secara permainan mereka coba untuk bergerak, mereka cetak gol, tiba-tiba ada kesalahan, dimanfaatkan, terus ada passing-passing yang salah yang mereka lakukan sehingga pemain tim lawan bisa mencetak gol. Tapi sebenarnya kalau orang yang tidak meneliti secara detail, paling gampang tahu gak salahin apa? Salahin formasi. Formasinya salah nih 3-4-3. Waktu Ten Hag formasinya bukan 3-4-3, tetap saja banyak kesalahan kok di defense. Ya kan tuh siapa lagi yang mau disalahkan? Kiper. Amorim udah coba, Onana udah coba Binder, tetap aja sering ada kesalahan di defense. Artinya apa? Bukan cuma defense, midfield lu kasih proteksi gak? Ya. Untuk defense tadi Mas Ado sudah jelaskan Casemiro. Casemiro yang dimainin terus. Padahal Casemiro ini sudah weak sekarang. Ya. Sudah gak seperti sebelumnya, tapi problemnya Ugarte dimainin pun gak beda jauh dengan Casemiro. Ya kan, yang beli Casemiro siapa? Yang beli Ugarte siapa? Ten Hag. Nah udah. Yang beli Onana, Iya yang benar, beli Ten Binder Hag ya. juga. Di momen itu yang keluar penjaga gawang Henderson sama De Gea. Nah itu, jadi artinya MU sebetulnya perlu penjaga gawang yang benar-benar bagus, yaitu seharusnya Dibu Martinez gak jadi kan. Sekarang mereka dapat yang dari Belgia masih iya. muda, oke lah. Belgia punya track record dengan kiper-kiper bagus, tapi this is Manchester United. Ya kan ini bukan theater of dreams lagi, theater of hell sekarang bagi pemain-pemain mereka. Karena entah mengapa mereka sulit perform. Tapi yang gue kritisi itu Bruno setelah mencetak gol seolah-olah MU itu sudah menang Liga Champions. Ya. Itu kata. Jadi sebegitu pentingnya mereka membutuhkan kemenangan ini sampai mereka happy apa itu semua, sampai si Amorim nggak mau lihat juga Bruno ambil penalti. Artinya keadaannya lagi gak baik-baik saja di Manchester United. Tapi ini kemenangan 3 poin ini memang yang mereka perlukan. Tapi gue gak yakin kedepannya bisa menang lagi. Gue gak yakin, apalagi ini international break kan. Ya. Nah nanti mereka main lagi nih, pemain-pemainnya datang mungkin kelelahan. Ya kan susah, tapi ya kalau dibilang backline masalah, tapi middle juga masalah. Ya, middle di masalah buat Manchester United. Mereka punya Kobe Mainoo yang sempat dikatakan akan berpindah dari United. Kemarin tampil cukup oke juga, tapi masalah ini belum bisa diselesaikan karena Carlos Baleba juga harganya mungkin terlalu mahal buat United. Padahal kalau kita lihat pesaing-pesaing United di Premier League dengan Liverpool sebagai juara bertahan, ada Gravenberch dengan McAllister, kemudian ada di Chelsea Enzo Fernandez dengan Moises Caicedo. Jadi ada pairing-pairing yang begitu unggul, bahkan di Arsenal Subimendi, Declan Rice, yang United nggak punya dan mereka sangat lemah di situ. Ini menjadi masalah yang belum bisa direktify oleh manajemen dan juga Ruben Amorim. Iya, gue gak ngerti kenapa belum ya gitu. Padahal banyak waktu untuk mereka nyari pemain. Even kalaupun Baleba terlalu mahal, mereka bisa nyari pemain lain gitu loh. Kalau sekarang jelas banget lini tengah itu salah satu lini yang tadi udah jelasin sama Bung Binder juga, ini salah satu sisi terlemah dari United. Bagaimana kalau lu tim yang harusnya bagus, lu bakal mendominasi lini tengah dari United, apapun lawannya gitu. Lawan Arsenal didominasi lini tengahnya, terus juga lawan Fulham juga beberapa kali seorang Sasa Lukic juga bagus banget di tengah.
Artinya bahwa lini tengah pasti sejauh ini bakal terlalu di-expose sama lawan. Masalahnya United kok nggak buru-buru mendatangkan pemain. Dan kalau gua melihat game menghadapi Burnley kemarin, sorry gue nggak lagi mood untuk banter-banteran. Cuman jujur ini kayak lihat 2 tim championship aja. 2 tim yang sama-sama jelek secara permainan gitu loh. Tapi at the end of the day United menang, itu yang mereka butuhkan. Mereka butuh menang, Amorim khususnya butuh menang, pemainnya butuh menang untuk paling enggak menatap sisa musim ini lebih positif. Nggak bisa mereka terus, karena kekalahan dari Grimsby ini bakal terus digaungkan gitu. Lo adalah tim yang kalah dari Grimsby untuk musim ini. Itu bakal terus gitu. Dan kemenangan even menghadapi sekedar cuma Burnley doang, ini bakal menjadi kemenangan yang penting. That's why selebrasinya Bung Binder ini bukan ya lu penalti doang menghadapi Burnley selebrasi lo begitu, bukan, karena emang arti kemenangan ini buat United dan bagi Bruno yang di game menghadapi Arsenal kalau nggak salah yang gagal penalti lawan Fulham ya. Fulham ya. Itu juga gagal, dia butuh sebuah closure dan ya kemarin dia berhasil, artinya bahwa ini sangat penting, momen penting. Kalau caranya gimana itu nomor 472. Yang penting dia menang itu dulu aja. Iya, tapi benar ya, Sabto kalau tadi kalau dikatakan Aldi kan ini rasa championship, yang satu juara, yang satu hampir jatuh ke championship gitu. Di Oh musim iya lalu lagi. kan. Dan kalau kita lihat juga sebenarnya ada momen untuk bisa membeli pemain di midfield yang tidak mungkin diambil saat ini. Dan juga masih ada permasalahan dengan Kobe Menu sepertinya belum dipercaya oleh Ruben Amorim. Juga dengan formasi tadi dengan double 10 yang nggak cocok untuk Garnacho tapi masih dipasangkan, dan Mount sebenarnya excel di sana. Dan bagaimana kedatangan dari Sano Lamens yang membuat situasi menarik di penjaga gawang, karena tadi sempat diincar Dibu Martinez, tidak jadi, padahal semalam Dibu nggak main. Dan ada pre-match yang sangat epic, di post-match juga sama, bagaimana Unai Emery sangat kocak untuk bisa menutup masalah penjaga gawang buat Aston Villa dengan interview yang epic ya. Sorry sebelum Haryo jawab, seandainya MU tawarin Onana mungkin dikasih loh. Ke Aston Villa. Iya, Ditukar. Martinez. Iya, tapi Ditukar. Aston Villa mungkin. Ini gua gua nggak sih percaya. Emery Enggak, gua nggak Tapi percaya. Aston Villa juga pengen penjaga gawang yang sama ini dari Belgia. Iya, artinya kan kalau ada offering dari MU, ya udah gua ambil Martinez deh, lu ambil Onana mungkin. Gua gak mengatakan pasti. Iya. Dengan Ya kan karena Kayaknya mendingan ambil Belgia deh, Bang. karena Aston Villa mau pasang siapa kalau si Martinez keluar kan? Bizot. Meskipun nggak Marco dilarang Bizot. kan? Bizot dari Prancis loh, Loh, dari tapi kan Brest. Tapi kan Onana sebelumnya di Inter kan bagus. Iya. Di MU aja yang lagi. Iya benar kan? Ya, di Ajax bagus, di internasionalnya Di bagus. Ajax oke. Iya, di bersama Inter Ten Hag bagus. oke, di Iya Ajax. kan? Bersama Ten Hag Aha. di Ajax. Iya. Kalau di MU-nya oke. Jadi seandainya mungkin MU kasih Onana, ya kan biar Aston Villa yang lawak. jadi kita punya tim lain yang lawak juga selain MU kan. Aston Villa uniknya sudah mendatangkan Lindelof, ex Manchester United, Iya. kemudian, Sancho. Bisa Jadon bagus loh. Sancho, Bisa bagus nanti Jadon di Sancho sana. juga. Ini menjadi keadaan yang menarik di window sebelum tutup. Sabtu melihat apa yang dilakukan oleh United juga dengan signing penjaga gawang, tidak memilih Dibu Martinez, padahal sepertinya mereka perlu one of the best in the world. Memang kalau kita lihat Lamens ini menuju ke elite, tapi masih dalam perkembangan. Dan Onana Jauh sepertinya lah. di link ke Galatasaray justru untuk bisa bergabung sebelum window tutup. Iya, big loss sih ketika United gagal ya untuk dapetin Dibu. Mereka butuh reparasi instan kalau di posisi goalkeeper, dan Dibu ya udah proven dia bisa melakukan itu bersama Aston Villa. Siapa sih yang mengira mereka bisa lolos Liga Champion gitu kan? World Cup winners. World Cup winner, bisa lolos juga ke knockout phase dari Liga Champion. Itu pembuktian yang luar biasa ya dari kiper yang mungkin awalnya bahkan oleh Arsenal dilepas juga gitu. Iya. Kan. Tapi gue melihat kemarin laga United ya, itu ada beberapa poin penting sih. Satu, jelas dari sisi Bruno. Bruno step up his game banget sejak dari Fulham, habis itu Grimsby, habis itu terakhir lawan Burnley, ketika dia bisa mencetak gol kemenangan ya. Itu kan ngebuktiin gimana pressure yang bisa lepas dari pundak dia. Tapi dia berani step up juga untuk mengambil penalti itu, untuk bertanggung jawab sebagai kapten. Gue harus membayar kesalahan gua, kalau bisa dibilang kesalahan ya, ketika melawan Fulham dia tidak mencetak gol, akhirnya dia bisa cetak gol. Lalu kita bicara game plan dari United itu sendiri. Kenapa lini tengah itu bukannya tidak diperhatikan gitu ya? Cuman kan dengan datangnya Cunha, dengan datangnya Mbeumo, dengan gayanya Mason Mount di situ, ditambah di depan siapa yang akan tampil di situ, mereka kan berapa kali nge-bypass lini tengah, sehingga bola-bola yang tidak banyak berkutat di lini tengah, sehingga serangan-serangan
banyak datang dari bola-bola jauh. Dan itu terbukti works. Berapa kali serangan dari Bumo, serangan dari Kunya, itu kan hampir selalu bisa menjadi gol. Ketika kena tiang lah, ketika kena mistar lah, ketika ditepis oleh gawang lah, itu banyak sekali peluang-peluang yang datang dari bola-bola direct dari belakang. Sehingga masuk di akal juga ketika mereka tidak banyak mereparasi lini tengah untuk bisa menambah kemampuan untuk build up. Tapi ketika transisi ini menjadi masalah ketika para pemain ini tidak membantu untuk menyaring bola yang datang dari serangan lawan gitu. Mereka tidak bisa menjadi saringan pertama. Tapi ya lagi-lagi bisa dimaklumi ketika yang satunya Bruno. Bruno kan bukan punya atribut untuk melakukan defense yang cukup baik. Daya jelajahnya juga tidak selebar itu, kemampuan untuk bisa intercept, sliding juga tidak sebagus itu, sehingga butuh satu orang yang betul-betul punya kemampuan yang bisa melakukan itu semua. Ya Casemiro udah harus kita akuin lah, masa prime-nya sudah lewat gitu. Ugarte masih naik turun. Maino mungkin salah satu pemain yang harusnya diberi kesempatan lebih nih untuk bisa melakukan itu. Hal kedua adalah bagaimana mereka bisa tampil cukup konsisten sepanjang 90 menit. Itu kan yang menjadi masalah ketika lawan Arsenal, mereka sudah melakukan konsistensi selama 90 menit. Ketika lawan Fulham, they left to half. Lagi-lagi babak pertama bagus, hampir cetak gol. Babak kedua Masukin back, coba lagi pumping ball inside the box. Mulai berantakan. Sundul-sundul lagi. Lawan Grimsby, babak pertamanya acak adut. Babak keduanya bagus, mereka bisa menyamakan skor sampai akhirnya penalti ya lo kayak tos-tosan lah ya bisa dibilang. Tapi Grimsby Bisa dibilang seperti itu. Ya gue sih lebih nyalain Onana sih karena gak ada yang bisa di save. Nah itu benar. Tapi yang gue bingung, Aldi ini fan Arsenal atau MU? Dia lebih tahu soal MU. loh. Semua dia tahu. Nah lawan Burnley kemarin, gue mungkin sekalian bisa mengcounter apa yang dikatakan Rizal bahwa para pemain United ini udah nggak mau bermain untuk Amorim. Enggak, kemarin kebukti mereka tampil all out. Semua tampil all out selama 90 menit. Even Zirkzee, pemain yang kita anggap ini udah nggak bisa diapa-apain, kemarin bisa hampir cetak gol. Hampir cetak gol. Kalau kita lihat tadi expected goals-nya 3, loh. Iya, Jarang sekali 3,63. tim bisa melakukan Di atas gol. Di atas golnya itu. Itu ya menjadi salah satu parameter bahwa apa yang coba dilakukan oleh Amorim, kalau itu works, kalau itu konsisten selama 90 menit, United bisa mendapatkan hasil gitu kan. Yang menjadi masalah adalah konsistensi dalam satu pertandingan. Tapi kalau feeling gua, MU sengaja menang 3-2 biar seru aja. Cinema. Absolute cinema. Absolute cinema. Iya, karena itu ada banyak Biar drama. dramatis ya. Ya berdramatis seperti itu. Karena mau nggak mau kan orang nontonin tuh sampai 96. Iya. Sampai terakhir itu kan ratingnya naik terus terus. ada- Kalau ada- MU mau 3-0 menang bisa. Ada insiden ya Ada di- gue sampai di ngerekam menit tapi gue terakhir ya. gak post karena gol. Kalau tadinya gak gol, gue post di story. Iya. Tapi karena gol ada ini, gue gak bohong. Sebentar sambil ada- ngomong gue keluar. Cariin, mau dicariin. Biar kalian kira gue gak bohong. jersey Berarti percaya, kalian gua bohong. percaya. Iya kan? dari Jadon Anthony berujung Sebentar. dengan penalti. Sambil kalian goal of the ngobrol. match. Iya. Di kalau lo lihat ini sebagai turning point kah buat Manchester United setelah Tuh, tunggu dulu, tuh. Nih, ada. Oh, ini. Iya kan? Tuh. Benar kan? Tuh. Iya kan? Gue Oh, pas- rekam pa- ini. mau pas penalti. Iya. Tapi gol. Jadi nggak jadi lo Ya, posting. ngapain gue posting? Oh, berharapnya? Nggak Berharapnya ya pakai hasilnya bayar kayak apa. Kan rame, gak Iya, juga betul. makan. Boleh dong bercanda? Boleh. Boleh. Di sini suka-suka. Gimana di? Apa? Turning point kah dengan kemenangan atas Burnley karena nanti habis international break yang menunggu adalah derby Manchester dengan City yang formnya juga kurang meyakinkan di Iya, awal musim. sebenarnya ngelanjutin dari Mas Haryo dulu tadi bagaimana ada momen si Bruno ini sedikit step up. Apa yang gue lihat dia step up adalah saat dia nggak dimainkan sebagai pemain yang begitu deep. Begitu bermain sedikit lebih dekat ke gawang lawan, dia justru lebih nyaman, lebih senang gitu main di situ. Begitu dikembalikan lagi ke nomor 6, dia sedikit jauh ke belakang. Itu ya udah disuruh defense, disuruh lu menjaga Di, press. tunggu dulu. Ada breaking dari CEO. Apa? Di belakang. Katanya kita cut udah cukup. Kita ke next dulu. Oh iya boleh, iyalah. Panjangan kita ke panjangan, next, kita iya. ke next. Nextnya saweran dulu. Oke. Sebelum kita bahas Liverpool Arsenal, kita akan menuju ke saweran dari Yudi YNWA. Tadi juga Liverpool ya? Liverpool Tadi banyak, juga ada banyak. Liverpool. Lagi senang. Karena mereka baru mendapatkan pemain baru lagi, Isak Dan juga Guehi. dan Oh, Guehi udah kesana? Ya, Udah? Mark Guehi udah peak banget kemarin dengan persembahan terakhirnya. Dan ya kadang ada yang karakternya kayak Guehi, ada Wah, yang karakternya hebat kayak ya. Isak gitu kan, yang main terus sama yang mogok main. Here we go. Prediksi first 11 terbaik Liverpool. Buat tanya ke siapa nih? Mas Haryo lah Liverpool kan. Ya.
Oh, Haryo Liverpool. Liverpool, Juve, Barca. Oh, apa Liverpool? Juve, Juve Barca. Yang bagus-bagus semua ya. Iya, kalau si Adi kan Fulham. Iya. Walaupun hatinya MU. Man U. Tahu, Iya. gua Tahu kan? Tahu, Iyalah. tapi nggak apa-apa. Biarin aja. Hati gue City lah tuh. Sama kayak Pep tapi gue. Tapi Spurs bener kan? Hah? Spurs bener kan gue bilang. Oh iya, Menang jelas. lawan City karena City-nya jelek. Waktu ketemu Bournemouth yang mainnya bagus, hancur Hancur. juga dia. Oke udah silakan. Oke. Senior kita. Iya, tadi, Mas Aryo mau jawab apa? First Silakan, 11 silakan. kayaknya akan Ini di-cut. senior, jangan lupa Iya. Tom. First 11 di-cut tadi ya. Kalau potong permisi dulu. Kita ke berikutnya. ES kasih support aja. Oh, thank you. Thank you, Thank you very much. Edwin Setiadinata ya. Hah? Eds itu Edwin. Oh, itu Eds Mana? Oh bukan. Oh bukan. Kapten Nugros. Oh Kapten Nugroho. Oh, itu si Nugroho Kiper ini dong. baru MU. Nah ini gue nggak tahu Kiper nih. Coba baru MU Mas Aryo yang tahu ini. bagusnya. Salam Mas Haryo. Ini Fajar Nugroho. Ini apa namanya? Sutradara Iya, terkenal betul, kita, betul, Fajar betul. Nugroho. Gue pernah bareng sama dia nonton Oh. Liverpool nih. nonton Oke, MU, oke, nonton oke, Liverpool. oke. Oke. Very good. Dijawab silakan. Apa? Starting Eleven? Kiper, bukan kiper. Sanalaman. Ya, Kiper MU Kiper yang MU baru. yang di klub Brugge adalah cadangan dari Simon Mignolet. Sama yang itu dong starting 11. Hah? Oh iya, ya, sekalian ya. Kayaknya sekalian. gue belum Biar dia aja yang ngomong, kita diem aja nih. masih akan di Biar lewat rotate. waktunya. Aku lagi seneng Iya, Liverpool menang. kayaknya masih akan di rotate tuh. Jadi kayaknya belum puas nih dengan Bayindir pastinya, belum puas juga dengan Onana, belum tahu juga nih kemampuan. Kayaknya kalau dari apa yang akan Bayindir dari dilakukan. Onana mendingan Tom Heaton yang main sekalian. Iya sekalian, atau Dean Henderson dipanggil lagi, iya kan? Sekalian bagus gitu. Kayaknya jadi masih akan ada rotasi sih di lini di posisi kiper. Oke. Kalau starting 11, Starting gue sih 11. kayaknya Gakpo bakal digantiin sama Isak kalau gue ya. Sama Konate mungkin akan di-rotate dengan Gehi. Wow. Itu Ibu Konate. Ibu. Karena kan ya seperti kita bilang tadi di awal sebelum kita mulai siaran ya, kayaknya Ibu kemarin tampil lagi bagus-bagusnya, tapi di 3 game sebelumnya tampilnya berantakan gitu. Jadi ya perlu ada rasa persaingan ya untuk bisa mendapatkan salah satu posisi bersama dengan Van Dijk. Van Dijk juga harusnya belum merasa aman juga karena berapa kali dia juga melakukan blunder juga di beberapa kesempatan. Ya, next ada apa nih? Pemain jebret media Arena Bandung. Akhirnya MU menang. Sukses terus JM Team. Tuh kan, bagi fan MU yang penting menang. Iya, Cara makanya mainnya permainan kayak apa nggak peduli. persesian.